Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama Bang Karnare. Ini di depan teman-teman Bang Karnare lagi monitor pakai radio cawang ya, 40 meter band pakai radio cawang di 7 MHz ini. Nah, kenapa radio SSB sering disebut juga radio bebek ya? Karena suaranya bebek. Kalau seperti suara bebek tidak sulit terbaca kalau menggunakan radio pabrikan seperti ini. Karena radio pabrikan seperti ini mode pancarannya, mode penerimaannya itu AM ya, seperti siaran radio. Jadi AM, bandwidth lebar ya. Karena SSB itu kan single set band, jadi yang diambil separuh dari AM, seperempat AM atau setengah AM. Jadi hasilnya seperti ini suaranya ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa dilengkapi di kolom komentar gitu ya. Ini modenya AM, kalau yang ini tuh SSB. Jadinya kalau di radio yang mode pancarannya AM itu bukan frekuensi ya teman-teman, tapi mode pancaran. Itu frekuensinya SW dan MW itu yang betul. Kadang radio sekarang teman-teman sekarang menyebutnya itu radio AM, salah ya. Radio AM itu mode pancaran, mode cara mancarnya itu ya, bahasa bodohnya kalau mode pancarnya kurang paham. Mode pancaran itu apa? Cara memancarnya itu menggunakan cara AM gitu. Kalau yang ini menggunakan cara SSB, single set band. Jadi AM itu dibagi-bagi ya. Kayak gitu. Ada AM, ada SSB. SSB itu dibagi lagi, ada LSB dan USB gitu kan. Begitu. Kalau membahas itu bisa panjang ya. Jadi di Google ada itu. Jadinya suaranya bebek, makanya teman-teman terkenalnya radio bebek. Ini sendiri sedang ngebreak, cuman kurang terbaca karena pakai SSB. Supaya terbaca itu harus mancarnya menggunakan AM full ya, seperti di AM 80 meter ya, itu bisa terbaca di radio cawang atau radio-radio yang lain lah. Yang penting ada SW nya. Kita jalan-jalan yuk sebentar ke bawah. Ini di 40 meter, kita ke bawah. Ini bebek lagi tuh. Song. Di sini ada siaran. Apa sudah selesai ya? Biasanya di 4 MHz ada yang ngebreak AM. Ini udah pada tidur. Di sini biasanya rame AM di 4 MHz. Ini lain waktu saya video kan. Ini itu yang ada yang mancal di sini.
Nah, kalau ini mode pancarannya AM, makanya bisa dibaca. Ini dari luar negeri ya. Ya, radio SW. Kenapa radio SW itu di Indonesia kurang tenar ya? Ya karena gimana ya? Mungkin cara apa ya? Cara zamannya itu sudah berbeda. Tapi kalau di luar negeri mungkin lebih suka di SW karena secara jangkauan kan lebih jauh SW ya. Tapi lebih untung yang punya pemancar sih sebetulnya, jadi bisa menjangkau ke luar negeri. Tapi kalau di Indonesia mungkin FM-nya lebih ke iklan sih sebenarnya, bukan ke jarak jangkauan ya. Iklan yang masuk banyak gitu ya. Kalau dari suara sih bagus di FM karena hi-fi gitu. Tapi memang resikonya nggak bisa jauh, perlu pancar ulang misalnya. Kalau SW kan pantulan ya, jadi kenapa bisa jauh itu memantul dari atmosfer atau ionosfer, itu dipantulkan ke bawah. Jadi dari Cina nyampe ke Indonesia itu hasil pantulan dari langit ya. Karena SW nggak bisa tembus ke luar angkasa ya, beda dengan VHF atau UHF, itu bisa sampai ke satelit ISS ya, karena bisa tembus ke hamba udara. Tapi kalau SW nggak bisa. Ini biasanya ramai. Kita kembali ke saya punya 2 kebetulan buat koleksi aja sih. Kalau yang bekas-bekas ya ada itu di atas itu di sana ya. Ada sekitar 3 itu. Nasional, tapi nasional. Duluan mana ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu antara cawang dan nasional itu duluan mana? Kayaknya cawang dulu ya. Cawang baru nasional. Kayaknya gitu. Cuma saya karena radio ini aja kayaknya saya masih bayi ini, saya ada radio ini saya dapat baru sisa stok gudang ya. Mungkin sekitar tahun 70-an ini stok gudang, kardusnya aja udah rusak. Asik ya dengerinnya. Sebenarnya kalau ada AM-nya jalan mungkin kurang gasik mungkin, dan waktu Bang Kan Arif videoin itu lebih enak, pulen suaranya ngebreak di AM. Biasanya di sini di 4 mega sampai di sini. Dulu zaman sekitar tahun 2000-an mainnya di 3,8, 3,5 tuh di atasnya. Saya masih ingat itu ada RRI Palangkaraya, atau sekarang masih di SW 1 enggak. Biasanya di sini di atas 3,5 ya. Biasanya buat nyeting skala, kalau saya biasa kalau beli bekas kan skalanya udah ngacak ya, udah bergeser ke sini ya. Itu RRI Palangkaraya itu buat patokan. Biasanya patokannya di sini RRI Palangkaraya. Itu berarti di atasnya biasanya banyak orang ngebreak, biasanya kayak gitu. Itu buat patokan, bahwa juga buat patokan kalau provokasi sudah membuka itu tandanya RRI Palangkaraya sudah bunyi, itu berarti bisa kita ngebreak, pasti akan provokasi akan membuka gitu. Atau bisa mendadakan kalau kita lagi servis radio itu, servis radio SW, radio kayak gini rusak, yang penting tandanya kita ada muncul RRI
Palangkarayanya bunyi, berarti radionya sudah betul itu. Radionya dipatok di situ lalu kita putar IF-nya. Di zaman dulu ya. Ini 80 meter juga nggak bunyi di sini. Ini pretek-pretek ini karena parkonya kotor mungkin. Juga data dari HP. Saya kerasin coba. Nah, nanti lain waktu saya videoin pas lagi rame. Ini mungkin udah jam 1 pagi. Mungkin udah pada biasanya sih rame pada like-likekan, pada lembur ngobrol. Begitu. Mungkin itu dulu video dari Bang Anarek. Ditunggu video selanjutnya ini. Buat teman-teman yang masih punya, coba dicek aja di sekitar 4 rame. Ya iseng-iseng manasin koleksi lah. Manasin koleksi, nanti judulnya manasin koleksi radio Cawang. Jadi, ya, nasionalnya juga ada itu, sering dipanasi di atas. Ya dulu ngebreak 80 meter pakai radio kayak gini. Begini itu dulu. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.